Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ananda Salsabila Intania Putri, kelas 1E, NIM 0503212430, jurusan Peternakan, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, Politeknik Pembangunan Pertanian Goa. Di video kali ini saya akan menjelaskan fungsi reproduksi pada sapi jantan dan betina. Baik, yang pertama, fungsi reproduksi pada sapi betina. Yang pertama, infun di bulum, yaitu ujung opiduk yang terletaknya paling dekat dengan ovarium. Infun di bulum memiliki mulut dengan bentuk berjumbai yang berfungsi untuk menangkap ovum yang telah diopulasikan oleh ovarium. Yang kedua, ovarium terletak di dalam rongga perut, berfungsi untuk memproduksi ovum dan sebagai penghasil hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. Opiduk merupakan saluran yang bertugas untuk menghantarkan sel telur atau ovum dari ovarium ke uterus. Fungsi opiduk yang pertama, menerima sel telur yang diopulasikan oleh ovarium. Yang kedua, transport spermatozoa dari uterus menuju tempat pembuahan. Yang ketiga, tempat pertemuan antara ovum dan spermatozoa atau fertilasi. Yang keempat, tempat terjadinya kapasitas spermatozoa. Yang kelima, memproduksi cairan sebagai media pembuahan dan kapasitas spermatozoa. Yang keenam, transport yang telah dibuahi atau sigot menuju uterus. Yang ketiga, fungsi uterus. Yang pertama, saluran yang dilewati gamet atau spermatozoa. Spermatozoa akan membuahi sel telur pada ampula. Secara otomatis, untuk mencapai ampula akan melewati uterus dahulu. Yang kedua, tempat terjadinya implantasi. Implantasi adalah penempelan embrio pada endometrium uterus. Yang ketiga, tempat pertumbuhan pada perkembangan embrio. Yang keempat, berperan pada proses kelahiran atau parturisi. Yang kelima, pada hewan betina yang tidak bunting, berfungsi mengatur siklus estrus dan fungsi korpus luteum dengan memproduksi PGF2 alfa. Yang keempat, serviks, menghasilkan cairan yang dapat memberi jalan pada spermatozoa menuju ampula dan untuk menyeleksi sperma. Fungsi dari serviks adalah menutup lumen uterus sehingga menutup kemungkinan untuk masuknya mikroorganisme ke dalam uterus dan sebagai tempat reservoir spermatozoa. Yang kelima, fungsi dari vagina adalah sebagai alat kopulasi dan tempat sperma dideposisikan, berperan sebagai saluran keluarnya sekresi serviks, uterus, dan opiduk, dan sebagai jalan peranakan saat proses beranak. Yang keenam, vulva merupakan alat reproduksi hewan betina bagian luar. Vulva terdiri dari dua bagian. Bagian luar disebut labia mayora dan bagian dalamnya disebut labia minora. Baik, selanjutnya fungsi sistem reproduksi pada sapi betina. Yang pertama, testis berfungsi menghasilkan spermatozoa dan menghasilkan hormon steroid. Yang kedua, skrotum berfungsi untuk membungkus testis. Yang ketiga, epididymis mempunyai 4 fungsi utama, yaitu pengangkutan, penyimpanan, pemasakan, dan pengentalan atau konsentrasi sperma. Yang keempat, vas deferens atau dikenal juga dengan sebutan ductus deferens adalah sebuah tabung yang dimiliki oleh kebanyakan vertebrata jantan yang berfungsi menyalurkan sperma dari epididymis saat ejakulasi. Vas deferens membentang dari epididymis ke uretra. 5. Kelenjar aksesoris sistem reproduksi hewan jantan terdiri atas vesicula seminalis, kelenjar bulbouretralis atau koper, dan kelenjar prostat tunggal, serta ampula. Yang keenam, fungsi penis adalah untuk lewatnya urin
dan menyemprotkan sperma ke dalam alat reproduksi betina atau alat kopulasi. Baik, itulah tadi video penjelasan dari saya tentang fungsi sistem reproduksi pada sapi jantan dan betina. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.